Hello guys, my name is Lufitri Sari, NPM 22411072. I will discuss about hipotesis testing atau uji hipotesis. Pengertian hipotesis dalam penelitian. Hipotesis berasal dari panggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tisa yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. Nah, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang dilakukan dari analisis data. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Nah, berkaitan dengan perumusan hipotesis, apakah penelitian memerlukan hipotesis? Apa dasar yang digunakan untuk perumusan hipotesis? Bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua peneliti memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Next, penelitian eksploratif. Apa sih? Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian ini belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep sebuah penelitian. Dan yang kedua, penilaian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan deskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Apa saja sih manfaat dari hipotesis? Yang pertama, menjalankan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Dan yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan sebuah penelitian. Oke, next, contoh dari hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan memberikan inisiatif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT XYX. Hipotesis saat dapat menunjukkan. Yang pertama, masalah penelitian, variabel penelitian, metode analisis data, dan kesimpulan. Next, dasar perumusan hipotesis. Berdasarkan pada teori, berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian pendahuluan, dan berdasarkan akal sehat peneliti. Oke, berikut konsep perumusan hipotesis. Sumber masalah kehidupan sehari-hari, prioritas, teori penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, akal sehat, perumusan hipotesis, instrumen penelitian, variabel data, pengujian hipotesis, kesimpulan, dan implikasi. Nah, bisa kalian lihat ya. Macam-macam dari hipotesis. Hipotesis deskripsi. Pelayanan administrasi pada Universitas XYY tidak memuaskan, kinerja keuangan Bank BCA baik, semangat kerja karyawan PT XYZ tinggi. Dan yang kedua, hipotesis komparatif. Pengguna metode X lebih baik dibandingkan dengan metode Y, kinerja keuangan Bank X lebih baik dibandingkan dengan kinerja Bank Y, semangat kerja karyawan PT XYX lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT ABC. Nah, yang ketiga, hipotesis asosiatif. Kepuasan mahasiswa terpengaruh signifikan terhadap loyalitas dosen, jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank X, dan semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Nah, hipotesis deskriptif.
Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau sebuah hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut, seberapa tinggi produktivitas apel di Kota Batu, berapa lama daya segar buah apel mana lagi pada kondisi ruangan. Nah, rumusan hipotesis, produktivitas apel di Kota Baku 20 ton per ha. Daya tahan segar buah apel mana lagi pada suhu ruangan adalah 20 hari. Next, hipotesis komparatif. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan hipotesis komparatif yaitu apakah ada perbedaan produktivitas apel mana lagi di kota X dan di kota Y. Yang kedua, apakah ada perbedaan kadar gula pada bulan buah apel mana lagi dan buah apel ana di Kota Batu. Nah, rumusan hipotesis, tidak terdapat perbedaan produktivitas buah apel di kota X dan di kota Y. Bisa kalian lihat kadar gula buah apel mana lagi tidak berbeda dibandingkan buah apel ana. Bisa kalian lihat. Hipotesis asosiatif. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif, apakah ada hubungan antara buah dengan volume penjualan buah apel? Yang kedua, apakah ada pengaruh pemupukan tanaman apel mana lagi terhadap kadar gula buah apel mana lagi? Nah, rumusan hipotesisnya tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume penjualan buah apel. HO dibanding dengan P sama dengan 0. HA dibanding dengan P tidak sama dengan 0. Tidak ada pengaruh pemupukan tanaman terhadap kadar gula buah apel. HO dibanding P sama dengan 0. HA dibanding P tidak sama dengan 0. Next, dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Nah, yang kedua, hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan 0 atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik. Pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas, dapat diuji secara ilmiah, dasar dalam perumusan hipotesis kuat. Menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Asal dan fungsi dari hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Nah, misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menundukkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori yang baru. Okay guys, maybe that's all I can say. Hopefully it's useful for all of you and thank you.